Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktaviana dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ergonomic hazard dari hasil analisis dua jurnal. Yang pertama jurnal internasional dan kemudian yang kedua jurnal nasional. Sebelum masuk ke dalam isi jurnal, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan ergonomic hazard. Nah, ergonomic hazard adalah faktor risiko di lingkungan kerja yang timbul akibat tuntutan pekerjaan dengan kemampuan fisik tubuh manusia. Hazard ini mencangkup postur kerja yang janggal atau tidak alamiah, gerakan berulang dalam jangka panjang, pengerahan tenaga berlebih, serta kontak tekanan langsung pada bagian tubuh tertentu. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan 3 masalah. Yang pertama, yaitu musculoskeletal disorder atau MSDS. Nah, ini meliputi seperti nyeri punggung bawah, nyeri leher dan bahu, cedera tendon, serta gangguan sendi yang dapat bersifat permanen jika tidak ditangani dengan baik. Nah, kemudian adanya penurunan produktivitas kerja. Pekerja yang mengalami MSDS akibat ergonomic hazard akan kehilangan kemampuan kerja yang optimal. Dia akan sering absen karena sakit dalam jangka panjang dan bisa jadi akan mengalami kecacatan permanen. Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada kesenjangan pengetahuan dan praktik. Kemudian kita akan masuk ke slide kedua, yaitu dalam alur penelitian metodologi. Pada jurnal pertama atau jurnal internasional, kita berfokus pada bahaya ergonomik di lingkungan pelatihan klinik keperawatan dengan menggunakan 200 mahasiswa keperawatan Universitas Arab Saudi sebagai sampel. Kemudian bahaya yang diteliti adalah postur janggal, angkat beban pasien, gerakan reflektif, dan lingkungan kerja yang tidak ergonomis. Kemudian yang menjadi tolak ukur adalah pengetahuan, persepsi, dan praktik mahasiswa terhadap bahaya ergonomik. Dan yang terakhir ada analisis. Dengan menganalisis apakah mahasiswa mengenali, memahami, dan menghindari bahaya ergonomik. Terus kemudian kita masuk pada alur penelitian jurnal kedua, yaitu jurnal nasional, yang berfokus pada bahaya ergonomic hazard akibat postur kerja pada industri mebel informal. Dengan menggunakan 34 mebel kayu Tanjung Sekar, Kota Malang sebagai sampel. Dengan bahaya yang diteliti yaitu postur kerja tidak ergonomis, diukur dengan reba. Tolak ukurnya adalah keluhan MSDS akibat hazard ergonomi menggunakan Nordic Body Map atau NBM. Kemudian dengan menganalisis faktor individual mana yang mempengaruhi dampak hazard ergonomik terhadap tubuh pekerja. Kita akan masuk ke bagian rumusan masalah. Pada jurnal pertama, yaitu jurnal internasional, rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat pengetahuan, persepsi, dan praktik mahasiswa keperawatan terkait bahaya ergonomi selama pelatihan klinik. Nah, apakah terdapat hubungan antara faktor demografi dengan kompetensi ergonomi? Yang kedua, jurnal 2 atau jurnal nasional, rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat resiko postur kerja dan faktor individu, yaitu usia, masa kerja, IMT atau berat badan, pendidikan, aktivitas fisik, dengan keluhan MSDS pada pekerja mebel sektor informal Tanjung Sekar. Kemudian kita akan masuk kepada slide berikutnya, yaitu case study dari jurnal pertama, yaitu jurnal internasional. Kita lihat temuan dari jurnal pertama, hasil penelitian pada 200 mahasiswa keperawatan menunjukkan 3 hal yang mengkhawatirkan, yaitu dari sisi pengetahuan. Dari sisi pengetahuannya masih kurang, hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar paham ergonomi. Dari sisi persepsi sih cukup, tapi belum yakin. Nah, kebanyakan mahasiswa itu sudah sadar bahwa ergonomi itu penting, namun masih ragu-ragu dan belum merasa cukup terlatih untuk menerapkannya saat praktik. Kemudian dari sisi praktik, banyak yang salah. Lebih dari 10 mahasiswa masih melakukan praktik yang tidak aman. Dan kita masuk pada case study di jurnal kedua nasional. Nah, jurnal kedua kita menggunakan pekerja mebel sektor informal di Tanjung Sekar, Kota Malang. Nah, separuh pekerja dalam posisi tubuh yang berisiko cedera. Sebagian besar pekerja mebel merasakan nyeri otot atau sendi saat bekerja. Lalu faktor apa yang paling mempengaruhi dari 6 faktor yang telah diteliti, hanya ada 2 yang terbukti berpengaruh, yaitu masa kerja. Makin lama bekerja, tubuh terbiasa dengan posisi salah dan semakin rentan nyeri otot, dan juga tingkat pendidikan. Pekerja berpendidikan rendah lebih banyak yang sakit, kurang tahu cara kerja yang benar dan aman. Nah, ternyata usia, berat badan, aktivitas fisik, dan postur kerja tidak berpengaruh. Kita lanjut pada bagian kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian kesimpulan, berdasarkan analisis dari kedua jurnal ergonomic hazard, terbukti menjadi penyebab utama keluhan musculoskeletal disorders dari 2 lingkungan kerja yang berbeda. Mahasiswa keperawatan, dia belum cukup memahami dan menerapkan prinsip ergonomik meskipun sudah mendapatkan pelatihan, sehingga terjadi kesenjangan besar antara teori di kelas dan praktik di klinik. Sementara itu, pekerja mebel yang sudah lama bekerja dengan postur tidak ergonomik dan berpendidikan rendah terbukti paling rentan mengalami nyeri otot dan sendi. Hal ini
menunjukkan bahwa paparan ergonomik hazard yang terus-menerus tanpa kesadaran dan perlindungan yang cukup akan berujung pada gangguan muskuloskeletal yang serius atau MSDS yang serius. Nah, sarannya itu institusi pendidikan keperawatan perlu mengintegrasikan pelatihan ergonomik berbasis simulasi dan praktik langsung sejak tahun pertama, disertai mentoring klinik terstruktur agar mahasiswa terbiasa menerapkan teknik kerja yang aman. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga K3 perlu meningkatkan penyuluhan ergonomik secara berkala bagi pekerja sektor informal, terutama yang berpendidikan rendah dan berusia produktif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.